Dubabatun abadan fi jismil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amamiru yaftun sabatat wala yura aslu bawli minhu fi alani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yura syamsu fatani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kau qad alata kauman idza jalasu innal wiladati sif yada bimuqtatini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fala takun amina min syarrina wasu'il wa min mihani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Mangga diawalan kumpul hadroh Fatihah ka pangeksana usaha disangakeun kanggo ngabuka acara nalu istimaku hadroh Fatihah mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mangga urang sareng-sareng ngabarengan hamputan hampura kasadayana ulu maos sambil mah cerita teh dia digigir geus radarannya ada ini Sudah digabung. jadi ulu mau ngewot lamun tubuh bapak ngomong harus teh alhamdulillah bunga tapi lamun dari jam pos
tata cepat ini lah kecuali hampura mah jadi kalau ada orang nate karunya jangan punya makanya tembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan wa ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bi aqwabina wa baridul hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim wa tasbihu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari bersama-sama kita melanjutkan apa yang sudah tertunda kemarin, masih tentang kaifiyah sholat wajhar bil qiraah fi subhi wal maghrib wal isya'i. Keraskanlah bacaan ketika melakukan sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Artinya di sini akni nudiba al-jahr, disunahkan baca Fatihah dan suratnya fi raqatainil ulayaini fi raqatainil ulayaini, disunahkan membaca jahar, bukan bacanya bukan pelan-pelan tapi dibaca ya jahar keras, yaitu pada 2 rakaat pertama illa antakuna makmuman, kecuali Anda sebagai makmum. Fala tajhar, kalau Anda sebagai makmum, bacaan Fatihah dan suratnya jangan dikeraskan, cukup didengar oleh dirinya saja. Wajhar bitakmin dan bacalah dengan jahar ketika membaca amin fil jahriyah, di dalam sholat yang disunahkan membaca Fatihah dan suratnya jahar. Walaupun tabun faridan, jadi amin sama bacanya dengan Al-Fatihah, walaupun sendirian. Waqra' fi subhi ba'dal Fatihah minas suwarid tiwal, bacalah di dalam sholat subuh sesudah membaca Fatihah
berupa surat-surat yang panjang. Tapi maksud panjang di sini minal mufassal. Tiwal itu didomahkan toknya, boleh juga dikasrahkan, boleh tiwal, boleh tual, panjang. Yaitu dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu adalah surat-surat yang pendek yang ada di belakang-belakang Al-Quran. Di sini para ulama beda pendapat, mulainya dari mana surat mufassal itu. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat, ada yang mengatakan dari surat Qaf. Jadi beda-beda. Surat-suratan pada ulama masuk suratan. Nah ini disebut mufassal. Surat-surat pendek ini mufassal itu artinya dipisah. Di kelas-kelas, kalau fasal itu kan kelas-kelas, maksudnya dipisah-pisah. Kenapa? Kelompok-kelompokan. Di surat-surat itu kan banyak pemisah, yaitu banyak basmalah. Beda dengan surat Al-Baqarah, ke surat yang lainnya kan jauh. Tetapi di susuratan itu kan banyak sekali basmalah, maka disebut mufassal. Nah, mufassal ini ada tiwalul mufassal, bagian dari surat-surat pendek tapi yang panjangnya. Itu namanya tiwalul mufassal. Yang panjang dari yang pendek, gitu loh maksudnya. Ada yang awsatul mufassal, pertengahan. Dan ada yang qisarul mufassal, yang sangat pendek. Nah, itu ulama beda-beda dalam surat-surat pendek ini, kelas-kelasnya beda-beda, apa penyebutannya. Ada yang mengatakan kalau menurut pendapat yang lebih unggul, yang namanya tiwalul mufassal adalah dari Qaf sampai surat Mursalat. Nah, nanti pertengahannya dari An-Naba hingga surat Al-Lail. Ini sedang, pendek kan sedang. Nah, terus pendek, yang pendek yaitu dari mulai Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, kalau ada ulama lain yang beda seperti Syekh Nawawi di sini agak beda dengan ulama yang lain. Nah, itu memang beda-beda. Jadi kalau ada beda pendapat, ya sudah saya katakan memang manakah yang pendek, batasan surat mufassal sendiri. Ada yang dari surat Qaf hingga Nas, ada yang dari Al-Hujurat hingga Nas. Itu hanya sekedar pengetahuan. Tuh, maka di sini wa awwalul mufassal Al-Hujurat. Nah, di sini kalau Syekh Nawawi menjelaskan bahwa awal dari surat mufassal itu dari Al-Hujurat. Sedang saya cari lagi di kitab lain itu dari surat Qaf. Ya, ada perbedaan. Nanti wa akhiru An-Naba. Wa tiwaluhu kasurah al-mursalat.
mursalat itu. Yang dimaksud dengan tiwalul mufassal itu seperti surat al-mursalat itu. Sedangkan di dalam sholat maghrib itu yang pendek. Wa fil maghrib min qisariha, bacalah dari pendeknya surat mufassal, yaitu sama kalau sini dari At-Duha sampai An-Nas akhir Quran. Kalau saya mah At-Duha itu menurut saya mah termasuk panjang. Tapi di sini mah termasuknya pendek. Wa fi zuhri wal asri wal isya min ausatihi, sedangkan zuhur, asar dan isya itu bacanya dari pertengahan surat mufassal, seperti wasama idzatil buruj. Wa qarabaha minas suar, dan yang mirip-mirip lah, yang dekat dengan surat-surat itu ukurannya. Sedangkan di dalam subuh hari Jumat, kalau memang waktunya ini luas panjang, adalah alif lam mim tanzil surat as-sajdah pada rakaat yang pertama. Wahal ata al-insan pada rakaat yang kedua. Asar. Itu ada? Bukan. Itu jauh itu. Cianjuang. Mana keras? Tas jauh ngejal cai bang. Sama aja. Wa fis subhi fis safar, sedangkan di dalam sholat subuh ketika kita bepergian, sunnahnya ini kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Pendek-pendek. Langganan. Langganan. Favorit. Gak apa-apa bisanya itu. 100. Ada sahabat Nabi yang bolak balik kalau ngimamin Kulu deh sampai sahabatnya protes kepada Kanjeng Nabi. Sama. Terus ditanya, kamu kalau imamin bacanya kulu, saya seneng Rasul sama surat. Kata Nabi, ini contohnya hadis surga. Tuh. Karena isinya itu suka saya itu loh. Ini nih ahli tandanya ahli surga. Nabi itu Ngomong somad terus. Bikin bahagia. Jadi Kanjeng Nabi itu orangnya sangat legowo, enggak apa itu saklek kalau ada apa-apa. Tadi sudah menjawab
Ini ada pagi. Lanjut. Yusammayani suratayil ikhlas. Al-Kafirun dan surat Kulhu itu disebut keduanya surat Al-Ikhlas. Tapi kalau yang paling masyhur surat Al-Ikhlas ya Kulhu. Fasuratul Kafirun li ikhlasil ibadah waddin. Kenapa Al-Kafirun disebut surat Al-Ikhlas? Karena isinya adalah mengikhlaskan dalam masalah ibadah dan agama. Artinya ya ikhlas hanya kepada Allah gitu, memurnikan, jadi nggak dicampur-campur gitu. Kan di sana kan asalnya turunnya surat Al-Kafirun itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu ngajak bareng-bareng, guys. Kalau kamu ibadah saya ngikut, tapi ketika kami ibadah kamu juga Muhammad dan sahabatnya ngikut. Terusnya turun surat ini. Ya sudah masing-masing gitu. Wa qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad disebut al-ikhlas. Kenapa? Li ikhlasit tauhid, pengikhlasan di dalam tauhid. Kalau tadi pengikhlasan di dalam ibadah, di dalam agama. Kata dinnya bisa juga maknanya ibadah, bisa atas tafsir, bisa juga itu. Karena din itu bisa juga artinya agama, bisa juga artinya ibadah. Mukhlisina lahuddin adalah orang-orang yang tulus dalam ibadah, yang ikhlas. Wa kadzalika fi raqatayil fajri, begitu juga ketika di dalam melakukan sholat 2 rakaat fajar, yakni sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh itu suka disebut sholat sunnah rakaatayil fajri, 2 rakaat fajar. Bahkan sholat subuh itu juga disebut juga sholat fajar. Ada sebagian orang yang pemahamannya qobliyah subuh ya qobliyah subuh, 2 rakaat fajar, 2 rakaat fajar. Nah itu ya terserah saja. Padahal mah ya qobliyah subuhnya itu ya sunnah fajar. Karena ketika para ulama fikih menjelaskan tentang dalil daripada qobliyah subuh, dalil yang dikemukakan di hadis-hadis itu adalah rakaat fajar itu. Berarti rakaat fajar itu ya qobliyah subuh. 2 kalinya loh seret. Jadi berarti berapa ya. Tiangnya mangga. Tapi yang jelas mah gitu. Di kitab-kitab fikih itu kalau baca kitab apa saja, bahkan sholat subuh disebut sholat fajar ya wajar, karena waktunya subuh adalah dari mulai fajar. Itu maghrib waktunya kan ketika surupnya matahari itu, dari situ mulai maghrib, maka disebut sholat maghrib. Jadi sholat subuh disebut sholat fajar ya aja. Cuma karena nggak ngerti bahasa, jadinya sangkanya 2 hal yang berbeda. Padahal isinya mah itu juga.
Wala tasil akhiras surah bitakbiril ruku'. Akhir dari surat sesudah Fatihah ini jangan diwasolkan dengan takbir ruku'. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu baru Allahu Akbar. Jangan ahadullahu akbar, jangan. Jadi di fasol, jangan diwasol. Walakin ifsil bainahuma bi miqdari qaulika subhanallah, akan tetapi pisahlah antara takbir ruku dengan akhir dari surat itu dengan perkiraan kamu mengatakan subhanallah, segitu waktunya, tenggang waktunya atau jeda. Wa tusannu saktatun latifatun aidan baida amin wa surah in qara'aha, dan disunahkan juga adanya sakta, berhenti sejenak juga antara amin dan surah apabila membaca surah. Jadi kalau seandainya ada yang amin terus langsung, ya nggak apa-apa, sholatnya nggak batal. Fa illam yaqra'ha fa baina amin wa ruku', kalau tidak membaca surat, misalkan hanya Fatihah, maka sakta atau berhenti sejenaknya adanya antara amin dan ruku'. Wa yusannu lil imam ayyaskuta ba'da ta'minihi fil jahriyah. Bagi imam disunahkan berhenti sejenak setelah dia amin di dalam sholat jahr yang bacaannya dikeraskan, bi qadri qiraatil makmum, dengan kira-kira bacaan makmum terhadap Fatihah, kira-kira makmumnya sampai selesai Fatihah. Jadi berhenti dulu gitu. Sudah amin tuh, dikasih kesempatan makmum untuk menyelesaikan Fatihahnya, itu disunahkan. In alima annahu yaqra'uha, kalau si imam ini tahu bahwa makmumnya itu membaca Fatihahnya di dalam saktahnya. Wa ayastaghila fiha sirron bidu'ain. Nah, ketika sakta ini si imam itu melakukan kesibukannya apa? Wong nunggu makmum, ia berdoa atau dengan zikir. Itu pula pengong bae. Tunggu terus gak bayang kantos sama makmum teh kira-kira Fatihah angges ya dikira, tapi rahasia saja, nggak usah sampai kedengeran. Ya di hati saja juga cukup, Allah Allah atau subhanallah subhanallah, terserah. Termasuk Ketika makmum belum selesai Al-Fatihahnya, sedangkan imam udah amin, ikut amin juga. Ya nggak masalah. Ya. Bacaan Fatihah itu jangan disela-selai oleh zikiran yang lain kecuali dengan amin. Boleh. Itu perkecualian. Jadi nanti kalau kita kan sebaiknya ya macam-macam sih. Ada makmum itu yang baca Fatihahnya itu sesudah imam baca Fatihah, sudah amin. Ada yang ngikutin di belakangnya. Yang jelas jangan membarengin.
Jangan. Kalau mendahului apalagi membarengin saja jangan. Jadi misalkan imam Bismillahirrahmanirrahim, kita baru dulu. Imam. Nah, ini mengikuti ini maksudnya jangan sampai nanti ketika imamnya cepat, sholatnya kita ketinggalan Fatihah. Berarti menyertai saja, mengikuti. Nah, ketika makmum itu baca Fatihahnya kan otomatis belum selesai ketika imam selesai. Nah, ini terusnya pas imam waladhdallin kan terus amin. Nah, itu makmum nggak apa-apa baca amin, disunahkan, dan itu tidak menggugurkan bacaan Fatihahnya. Ini termasuk perkecualian, dan nanti baca Fatihahnya dilanjutkan. Kalau makmum tidak membaca Fatihah karena makmum, imam membaca Fatihah mendengarkan. Nah, ini kalau seandainya makmumnya bukan makmum masbuk, ya dia berarti belum 1 rakaat, berarti meninggalkan rukun. Jadi makmum yang apa itu bisa diwakili baca Fatihahnya adalah makmum masbuk memang tidak sempat dia baca Fatihah. Jadi tidak termasuk 1 rakaat. Kalau yang dari bukan masbuk mah dia harus Fatihah ya. Terus Fatihah. Kalau sempat mah. Kalau sekarang umpama imam masih lagi baca siratal ladzina, kita Allahu Akbar tuh. Sebab ayat madhab kan, kalau yang namanya makmum, ya makmum ikut imam, dengarkan aja. Terkecuali kalau duhur yang tidak baca surat, ya. Kalau sholat duhur memang tidak jahar, tapi kan di rakaat ketiga dan keempatnya Fatihah saja tidak dengan surat kan. Mana? Suratnya Ayat rakaat ketiga dan rakaat yang keempat kan Fatihah saja. Iya, Fatihah saja. Nah, jadi kalau itu katanya ya ikut, jadi harus baca Fatihah. Tapi tatkala berarti rakaat yang pertama dan yang kedua. rakaat yang kedua, yang ke satu yang kedua itu tuh sebetulnya pendapat itu tuh pendapat bukan pendapat imam kita yang ini. Kalau yang namanya, kalau nggak salah saya pernah baca tuh, jadi makmum Fatihahnya ditanggung oleh imam itu Imam Abu Hanifah kalau nggak salah. Jadi kita madhab Syafi'i tetap makmum harus baca Fatihah, kecuali tadi kondisinya sebagai makmum masbuk. Nah itu kalau duhur suratnya dibaca enggak yang makmum? surat saja. Kalau surat kan kedengaran imam dong. Imamnya baca surat, itu dengarkan bacaan imam. kecuali Fatihah. Kecuali Fatihah ya jelas. Kalau itu makmum itu didengarkan saja, nggak usah baca itu. Karena kan tidak jahar kan, karena kalau surat kan jelas siapapun tidak wajib baca. Hukumnya surat, baca surat itu hukumnya kan sunnah. jadi nggak usah pakai surat ya, karena nggak usah, sebabnya ambilnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Gitu. Jadi kalau mazhab kita, ketika makmum itu imamnya lagi baca surat, disunahkan mendengar bacaan surat imamnya. Karena ada yang itu wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Quran maka dengarkanlah, kecuali bacaan surat imamnya tidak terdengar, silahkan baca surat sendiri.
lamun imam maca Fatihah urangna mendengarkan heula apa ke baca surat imam urang maca Fatihah apa yang nuturkeun. Nah ini nanti di sini ada kalau nggak salah, kalau kebanyakan itu kayak Imam Al-Ghazali itu nunggu selesai Al-Dolin. Tapi kalau saya Nawawi itu lebih baik mengiringi Mengiringi ya, masih di belakangnya. Yang penting tidak sama ya Di belakangnya lah, di belakangnya. Kalau itu kan imamnya orang dolim, terus kita di masalah baca amin nggak apa-apa. Tadi kan sudah terakhir. Oh iya. Iya, berarti kan gitu. Jadi boleh. Sebetulnya kan Fatihah itu tidak boleh, aslinya loh, Fatihah itu tidak boleh diseling-selingi oleh pikiran lain, kecuali kalau diselingi oleh pikiran lain, sholatnya tidak batal, tapi Fatihahnya gugur, harus diulangi lagi dari awal, kecuali dengan mengamini itu imam, karena waladolin itu perkecualian, nanti berlanjut. Mungkin kalau kita mau Iya, nggak apa-apa. Amin. Selanjutnya. kita lanjut ke Seperti itu. Selain amin nggak boleh. Pada tuntutan. Belum waktu. Ayo bangun baca surat imam pendek, urang can Belum anggeus. waktunya pertanyaan ini. Belum waktunya pertanyaan. Jawab, kena sok pokok deui sih arek nanya mumpung kayana kota. Arek pernah nanya pokok. Apa itu tadi? Itu sholat duhur tekan berjamaah. Wakun Ditulis balik pokok. tulis. Wakun fi jami'i qiyamika mutrikon. Hendaklah Anda itu di seluruh berdirinya, itu ketika berdiri maksudnya seluruhnya mutrikon, kepalanya ditungkulkan, ditumpekkan, nah ada bahasa Sunda, tundukkan, kepalanya ditundukkan, ai murkhian ai naika, matanya itu kehendapkan. Qasiran nazroka ala musolak, penglihatan andanya jangan dijangkaukan ke jarak jauh, cukup ke tempat sholat Anda saja. Ai mahalli sujudika, maksud tempat sholat Anda di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, yaitu tempat sujudnya Anda kalau Anda sujud. Sholat barisan kan. Ya orang sakit sholat kan sambil tidur, terus ningali tempat sujudnya kumaha. Tuh makanya di sini lau sajata. Walaupun tatu sholli fil Ka'bah, sekalipun Anda ini lagi sholatnya di Ka'bah, tetap duduk itu. Jadi ulah jelekan Ka'bah ulah nyante batal. Cuma ini mah adab, ini lagi bahas adab. Jadi kalau ada yang lihat Ka'bah, kan cina mustaqbilal Ka'bah meureun. Jadi panon lagi kudu ningali Ka'bah lain, ini mah beda deui. Bahkan wa khalfal Nabi, ketika di belakang Kanjeng Nabi, sebab disunahkan kita tuh melihat Kanjeng Nabi itu. Tapi ketika sholat si umpamanya nabinya itu jadi imam, tetap ditundukkan kepalanya, ditungkulkan, ya, karena ini mah lagi menghadap Tuhan. Kalau urusan ini mah lain lagi.
Karena sholat ini lagi menghadap Tuhan. Kalau di luar sholat, ya itu sunnah melihat Kanjeng Nabi, gitu. Ibadah. Awala janazatin tuh, atau lagi nyolatin jenazah, tak tetap tungkul. Wazalika min ibtida taharum. Nah, kapan itu mulai kita menundukkan kepala adalah dari mulai takbiratul ihram sampai akhir sholat. Kenapa begitu? Fadzalika ajma'u lihammik. Begitu itu lebih memfokuskan hati Anda, gitu. Biar lebih fokus. Tapi nyaulah ngitungan sandela. Ada bahaya dinas saja. Ya Pak, itu gangguan ada. Wa azdar, dan itu lebih pantas, lebih dekat lihuduri qalbik, terhadap hadirnya hati Anda. Naam, as-sunnah ayu qasir nasrohu ala musabbahatahu, ala musabbahati. Memang sunnahnya orang itu memendekkan atau ayak surah penglihatannya ke telunjuknya, madama murtafi'ah, selama telunjuknya itu masih bangun. So, kan sesudah asyhadu alla, kan bangun tuh, asyhadu alla ilaha illallah, ba'da ayyushira biha inda qauli illallah. Tuh dari situ tuh bangunnya, illallah, bangun. Terus ada orang yang telunjuknya digerak-gerakin, tuh diputer-puterin. Nah, alasannya karena Gusti Allah itu tidak bertempat, jadi muter baik. Muter. Nah itu tuh salah. Ini telunjuk diangkat pun bukan nunjuk Gusti Allah lain. Maksudnya itu isyarat satu. Tuhan itu hanya satu, hanya Gusti Allah baik gitu. Jadi bukan lagi nunjukin Gusti Allah ada di mana. Jadi banyak yang sholat itu atas tafsiran sendiri. Ketika menempatkan kedua tangan diputer-puter karena mendahulukan yang kanan alasannya, padahal nggak begitu. Fit tasyahud walau masturah, sekalipun telunjuknya umpamanya tertutup gitu, kayak wanita tuh kadang-kadang kan ketutupan tuh, ya dikira jadi dilihatin ke situ. Wal takun munhaniyah, terus telunjuknya gimana? Ada yang tegang lurus banget. Di sini sih dijelaskan hendaknya telunjuknya melengkung, makusah, melengkung, makusah itu munhaniyah. Untuk itu main melengkung, terus sampai menunjuknya lain ke nunjuk ya malahin. Tapi menghadap kiblat. Ya, tapi ada yang lurus, mungkin alasannya lain lagi. Kalau kita ini di sini diajarkannya seperti ini. Wa yastamir dzalik ilal qiyam minat tasyahud, dan ini berlangsung sampai
bangun dari tasyahud awal atau sampai salam ketika berada di tasyahud akhir. Wa iyyaka an taltafita, Anda harus khawatir jangan sampai nolah-noleh dengan wajah Anda bila hajatin, padahal tidak diperlukan. Yaminan wa shimalan fi sholatika, ke kanan dan ke kiri ketika Anda sholat. Walau qasadtal la'ba, kalau Anda tengok-tengok ke kiri dan ke kanan, niatnya adalah main-main, biltifatika, nolah-nolehnya itu niat main-main, batolat sholatuka, batal sholatnya. Namun tersengaja macam nama. Summa kabir liruku, kemudian bertakbirlah untuk ruku. Warfa yadaik, angkatlah kedua tangan Anda, maaf tidak takbir, bersamaan dengan permulaan takbir. Nah itu ketika ruku itu, mau ruku tuh diangkat tangannya terus berbarengan dengan itu, mulai takbir Allahu Akbar. Wala tutim arafa ilantihaihi. Nah dalam hal ini sih mengangkat tangannya jangan sampai selesai takbir. Beda dengan ketika kita takbiratul ihram, kan diangkat betul sampai angges tuh, Allahu Akbar. Ari takbir mau ruku sih ngangkat tangannya enggak, terus cukup diangkat terus kembali lagi, enggak harus diangkat oke. Gak, itu jangan berlangsung terus sampai akhir ruku masih lemenak diangkat baik. Ila usuli, hingga sampai kepada batasan ruku. Li alla yakhluwa juz'un minas shalah an zikrin, agar jangan sampai bagian dari sholat ini sepi daripada zikir. Karena sholat itu juga disebut zikir. Jadi semua aktivitas yang ada di dalam sholat itu jangan sampai disela-selai yang tidak ada zikirannya. Summa ta'rah hataik, kemudian letakkanlah dua telapak tangan Anda ala rukbatai, di atas kedua lutut Anda, wa asabi'uka mansurah, sementara jari-jari Anda itu menyebar, artinya tidak dempet. Mutafarikoh wasaton, tapi benggangnya sedang-sedang saja, jangan terlalu bengkak, ya biasa saja, yang penting tidak dempet. Menghadap ke arah kiblat, ya lurus dengan betis. Di Allah tuh tahrib syai'an minha an jihatiha, artinya jangan sampai sesuatu di antara apa itu jari-jari ini condong meninggalkan arah kiblat, baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi jangan sampai tidak menghadap kiblat karena terlalu ke kanan atau ada yang terlalu ke kiri. Penggang, jadi jangan rapat, tapi tetap diusahakan jari-jarinya juga lurus ke arah kiblat.
mufarriqatain biqadri shibra. Nah, wan sibru bataik, tegakkanlah kedua lutut Anda dengan dibenggangkan, pisah, jangan kumpul, jangan dempet kedua lututnya, kira-kira 1 jengkal antara lutut yang satu dengan lutut yang satunya, ulah nempel, dikasih renggangan kurang lebih 1 shibrun, 1 jengkal. Jangkung benar-benar panjangnya, ya ada panjang. Wa mudda zahraka wa unuqaka wa raksaka mustawiyan kasofihah. Nah, terus bentangkanlah punggung Anda, leher Anda, kepala Anda sejajar seperti papan. Gitu loh, kalau ditaruh papan tuh papannya tuh tengah golosor. Itu lurus gitu loh. Gitu lah. Jadi sudut siku-siku ya. Nyiko. Gitu loh. Kalau rukun tuh nyiko. Benar mah. Ya sudut siku-siku kan. Kalau orang belajar matematika masuk ke siku-siku gitu. Jadi ulah tanda teuing eta teh sirahna. Ulah kitu teuing. Ya, pokoknya kalau dikasih papan tuh tempat ngagolosor karena rata. Itu kebayang nggak ininya? Biasanya yang prakteknya lagi capek. Pura-pura sama. Tuh kan. Kami kusur main sama Cibang kayak ditanya mah. Ukuran namanya, ukuran mah. Ngandongan HP gitu murah, eta berarti siku-siku. Tapi lamun murah berarti kadongokan teh. Iya, aku HP. Tapi kalau pas ke lutut sih biasanya pas itu ya nantinya lurus. Iya Pak. Iya, lurus. Itu kepalanya jangan dekat, kepalanya belum lurus, kepalanya lagi dilurusin sedikit, kepala gitu ya. Cidung nasi. Coba naik. Itu di pas di lutut itu. Iya, gitu tuh, lurus, gitu tuh, ya. Sok naik aja. Ya gitu. Kata ngaku berapa Peragawannya baru bangun. Mungkin dia lelah. Bisa jadi. Biarkan dia lelah. Dia mah nundutan sana yang menangannya. Ya enaknya sih eta mah. Eta bela. Ya hodalil lah selepai mah tentang. Wal mar'a la taf'al dzalika, sedangkan wanita tidak melakukannya seperti itu. Nah ini melainkan sebagian anggota dikumpulkan dengan sebagian yang lain. Fatul siku mirfaqaiha bijambaiha tuh. Dua sikunya ditempelkan kepada kedua lambungnya. Nempel. Ini ketika tadi ruku. Wa qul subhana rabbiyal azimi. Bacalah subhana rabbiyal azim. Tun, kopi tun. Ulah kaos lalaki.
Kalau kita Don, dulu Don, pakai kain Don. Nangkong. Ya nempel ya, nempel. Lama. Kacengan. Nangkong. Bisa Nah, Sekjen. Itu tak, Bu. Si kusuk nak lampu. Lahir. jangan. Wa in kuntamun faridan faziyada. Nah, kalau Anda sholatnya sendirian menambahi subhana rabbiyal azim gitu, tambahi sampai 27 itu bagus itu. Tarik sholat akan sorangan. Kalau jadi imam makruh paling banyak itu ya sudah 3 itu. Kalau jadi imam sih 27. Kalau sendirian silakan, itu bagus. Ya nggak waktu kesedih juga gitu, silakan saja. Tapi kalau jadi imamnya makro nggak boleh makro karena bikin kesel makmum. Summa fa'rok saka hatta tak tadilah kau iman, kemudian angkatlah kepala Anda hingga Anda beriktidal dalam keadaan berdiri, dan angkatlah kedua tangannya maaf tidak irok sikap. Nah ini ngangkat tangannya bersamaan memulai mengangkat kepala dari ruku. Ada Don, ngantung. Lagi supaya Sami Allah gitu. Jadi mulai angkat tadi. Ulangi. Kan kita seruput Angkat tangannya gitu. Tadi ruku perempuan sekali deh. Iya, tak. Kurang rapat. Kelambung agak doyong ke bawah berarti perempuan sih. Jadi perempuan sih kita harus lurus begitu. Karena Kalau itu kan lurus. Laki makan gitu. Hari awalnya makan begitu. berarti kehandapkan. Ada jiku. Ya, makasih. Balik kasih. Sambil ngangkat bacanya Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi kalau di dalam sholat itu ganti gerakan, itu aba-abanya adalah takbir Allahu Akbar, kecuali dari ruku ke i'tidal. Aslinya Allahu Akbar. Ini ada ceritanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah ketinggalan jamaah sholat bersama Kanjeng Nabi. Pada suatu hari, karena beliau ngurusin kebun kurmanya, jadi sholatnya itu datang ke masjidnya agak telat. Kagetnya itu Nabi sudah mulai sholat, hatinya sudahlah. Namun jamaah makmumnya susah di inilah dalam kondisi getun apa ya, nyesel gara-gara dunia cak Abu Bakar kami sampai ketinggalan.
sholat jamaah. Lama biasa. Nah, gitu. Memang Abu Bakar itu sahabat nomor 1. Nah, pas gitu Nabi baru rukuk. Ketika Abu Bakar datang tuh, Nabi rukuk, kan berarti Abu Bakar bisa ikut rukuk tuh, berarti bisa masuk 1 rakaat. Nah, ini dijamin Fatihahnya karena Abu Bakar tidak sempat baca Fatihah karena dia makmum masuk. Jadi Nabi rukuk, Abu Bakar alhamdulillah masih kebagian rakaat pertama. Terus diabadikan. Kata Jibril, Muhammad, bacalah Sami Allahu liman hamidah. Pujian Abu Bakar alhamdulillah itu didengar oleh Allah, gitu artinya. Sejarahnya seperti itu. Aslinya semua pergantian gerakan sholat itu Allah Akbar aslinya. Nah, ini diabadikan sejarah ini di dalam sholat karena kesolehan Abu Bakar As-Siddiq. Untuk ngaji makin ngaji. Ngomong alhamdulillah nanti berenang jawab kan. Sampai situ saya tidak tahu lah. Yang jelas Abu Bakar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada di Najrohati atau di Najroh saya tidak nyampe ke situ. Yang jelas Abu Bakar membaca alhamdulillah ya Allah masih mangkihan rakaat awal. Gitu. Itu maka artinya Allah telah mendengar pujian orang yang memujinya. Itu artinya gitu. Sami Allah liman hamidah. Alam zaidah li taukid. Nah, ini mau samahu, lamnya zaidah. Fa idza stawaita qaiman, apabila Anda sudah tegap sempurna berdirinya. Fa arsil yadai, kedua tangannya diselonjorkan, diluruskan gitu. Terus bacanya ini Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ilal akhir. Rabbana, wahai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji, hamdan kasiran, dengan pujian yang sangat banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fi yang diberkahi atau penuh keberkahan. Mil'us samawati yang memenuhi seluruh langit, wa milul ardi dan seluruh bumi. Nah, ini kenapa? Padahal bumi itu juga 7 lapis, tapi kalimatnya nggak dijamakkan. Sementara kalau langit 7 lapis dijamakkan. Coba saja. Tidak mil'us samawati wal ardin, tetapi di Al-Quran sendiri sering-seringnya itu mil'us samawati wal ard. Tidak mil'us samai wal ardi, tapi mil'us samawati, kan bentuk jamak itu. Sedangkan ardunya bentuknya mufrad. Ini adalah apa? Takziman li ahliha. Kenapa yang langit dijamakan? Karena Allah memberikan pengagungan kepada penghuni langit, karena di sana adalah hamba-hamba Allah yang setia isinya. Beda dengan bumi yang kita tempati ini campur. Makanya kalau apa itu dianggapnya satu saja walaupun banyak. Gitu. Bukan ditakrimi, tidak ditakrimi, karena di bumi beraneka ragam makhluk Gusti Allah. Ada yang ahli maksiat,
ada yang ahli ibadah. Sedangkan di langit itu adalah tempatnya ahli-ahli taat. Makanya oleh Gusti Allah lafaz samanya dijamakkan. Karena kalau di dalam bahasa Arab penjamaan itu termasuk takzim atau pemuliaan. Makanya walaupun satu orang sok kita ngomongnya assalamualaikum, kecuali kepada kanjeng Nabi assalamualaikum. Karena sangka kanjeng Nabi zaman itu dulu. Itu kecuali lagi. Ya. Ini sudah apa terus? Cekapkan. Pilih tadi kalau Pak Hapunten mestinya si ayah acara kosmopolitan acara seleksina nembe dipelajari di ayah acara tanya jawab. Tapi itu sabab materinya ayah nama satu baris harus betul-betul paham. Jadi walaupun sedikit tapi tadi teh hapunten loba pertanyaan sabab tadi teh besok kode sih. Pertanyaan maksa. pertanyaan maksa lah kalau sabab eta masih kena diberi kesempatan ayah sabab ayah Dimaklum lah. nyamaklum nyoganan sudah tidak muda lagi ya. Terus lamun labi-labi teh kan kategorina PDI sih kan. Penurunan daya ingat. Sok korek nanya. Mangga bila aya hal anu tadi utamina anu tadi disampaikan ku akan bila masih kan tadi mun tadi praktekkan mah paham tapi kumaha teh kata benar salah ternyata terima kasih Ustaz Tatun telah memperagakan. Jadi mudah-mudahan saja diterima amal. Amin. Amin ya Allah. Jadi mangga bila anu pada tumaros. Mangga. Pohok. Tah, aya kan. Lamun aya sempat dijawab ayeuna bila prologi penjelasan dada ieu nya geus dipending. Tadi surat Al-Kafirun, sarang surat Al-Ikhlas. Kulhu. Ya, Kulhu. Surat Al-Kafirun, surat Al-Kafirun kan bisa disebut juga surat Al-Ikhlas. Ada surat Kulhu mah nu terkenal nate dan surat Kulhu tapi surat Al-Ikhlas. Anu tadi disampaikan ku akang teh eta anu masihan nami-nami surat teh tinyawitan Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus dan seterusnya gitu. Eta sahabat kan Bukan sahabat, surat itu adalah tauqifiyah. Pemberian nama surat itu enggak karangan. jadi ada surat-surat Iya, Di dalam Fatihah, Ikhlas itu di dalam istilah ilmunya itu tauqifiyah, itu sudah dari sonohnya di Kanjeng Nabi. padahal pada waktu turun ayat yang pertama tuh kan salah Al-Ikhlas kan. Ya Ikhlas itu dari Nabi. Oh, jadi berarti Jadi nama-nama surat itu udah apa ya? Itu apa istilahnya? Haknya. jadi Jadi nggak manusia itu nggak boleh ngarang-ngarang. jadi sudah dari Rasulullah. Nah, ya begitu, Urutannya gitu. itu seperti Itu namanya. Kalau seandainya ada yang namanya dua, yang memang maksudnya pernah mengatakan juga begitu. Gitu. seperti surat Ar-Rahman. Iya nanti kan Itu kan beberapa kali, jadi turunnya ayatnya beberapa kali kan. Satu surat ya. Bukan surat. Iya memang seperti itu semuanya. Pokoknya sih Bertahap. kata Imam siapa itu Imam Syafi'i kan di situ ada tulisan saja di dalam Al-Quran itu kok ada yang misalkan as-sholat itu sok ada wawunya tuh
itu kita jangan bahas. Karena ini urusan ini Sayyidina Utsman itu lebih tahu. Itu memang di Lauh Mahfudnya itu tulisannya tuh begitu. Ilhamnya itu begitu. Makanya jangan dibahas. Kita ini kata Imam Syafi'i, ilmunya di bawah beliau. Jadi jangan akal-akalan gitu. Begitu juga pemberian namanya itu sudah tauqifiyah. Jadi yang dalam Al-Quran itu ada ayat yang berulang-ulang berarti. Ya memang dari sananya begitu, udah berulang-ulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Seperti jenah, air rosnya itu. Itu bukan seperti itu. Bukan kayak hitung. Itu sudah begitu. Benar. Jadi tauqifiyah itu yang sesuatu kita tidak punya hak untuk mengganti atau merombak. Itu sudah paten lah. Tauqifiyah itu paten sudah. Itu urusannya Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Ayat yang berulang-ulang tuh ya tidak turun, suratnya ganti lagi, turun lagi ayat yang sama. Kan selama itu misalkan turunnya satu surat, ya begitu memang. Dalam tulisannya saja. Makanya seperti basmalah. Basmalah ini sebetulnya itu ayat Al-Fatihah apa ayat fi kulli surah. Sedangkan kan kalau di dalam Al-Quran kan setiap surat itu kan ada, kecuali surat Baro'ah. Dimulai ya. Nah itu menurut jumhurul ulama yang masuk ya itu memang Al-Basmalah itu di setiap surat itu masuk, Kecuali Baro'ah itu surat Taubat atau Baro'ah itu memang nggak ada, tidak ada bismillahnya kan? nggak ada Bismillahnya. Karena memang ceritanya di situ Gusti Allah lagi murka, gitu. Maka tidak ditunjukkan sifat Rahman Rahimnya. Orang lagi murka, itu serius atau ayat bermurka seserian, senyum-senyum. Kalau disengaja baca basmalah itu tidak boleh kan? Tapi Boleh kalau tidak tahu mah nggak ada masalah. tahu mah tahu, tapi siapa berakhlak tiap mulai Bismillah. Bismillah. Jadi mau diawali dengan surat itu Baro'ah ya. Ya itu hanya tinggal istighfar saja. Makanya lamun kagok terlanjut baik. Gimana ayat mulai ayat eta? Pokoknya lamun